Alhamdulillah Bu. Hari ini Dewi kelihatannya sehat sekali. Oh, luar biasa hari ini saya sehat. Alhamdulillah dan terus semangat alhamdulillah. Gimana Krisita juga? Alhamdulillah saya juga demikian Bu. Gimana? Mohon maaf ini saya mau minta waktunya sebentar saja. Silakan ya. Jadi Bu, saat ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru benar. Ya. Saat ini saya berada di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung. Di sini saya tuh mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah terkait tentang kasus atau pengambilan keputusan pada suatu situasi. Silakan. Jadi begini Bu, menurut modul yang saya pelajari bahwa kasus itu ada dua. Yang pertama itu bisa dinamakan dilema etika. Jadi dilema etika itu di mana seorang pimpinan berada pada situasi yang sama-sama benar. Jadi benar itu dalam kasus yang memilih antara A itu benar, memilih antara B itu benar. Dilematik ya. Dilema, iya. Dan yang satunya itu yang dinamakan rujukan moral. Jadi rujukan moral itu satu kasus itu benar dan satu lagi itu salah. Ya. Kira-kira ini selama Dewi menjadi pemimpin di sekolah ini, pernah tidak Dewi itu menghadapi kasus atau situasi yang saat itu bisa dikatakan dilema etika? Mohon maaf nanti kalau mungkin dalam bahasa Jawa ada yang kurang pas. Saya kadang-kadang itu selama kurun waktu ini kemarin saya itu pernah mengalami yang betul-betul gimana ya, maksudnya keputusan itu betul-betul dilema karena sama-sama berat, sama-sama juga gimana ya, sama-sama juga untung, sama-sama juga untung, sama-sama bagus, sama-sama bagus, sama-sama juga menyedihkan, sama-sama juga menyedihkan. Itu pernah saya mengalami itu. Bisa diceritakan seperti apa situasi tersebut saat ini Oh iya, ya. Ini saya ceritakan mungkin juga yang saya alami itu juga pernah juga dalam yang lain, cuma mungkin kadarnya yang berbeda. Cuma itu gini. Dulu kan saya punya anak buah atau punya ibu guru itu gini. Ibu guru itu jumlah nasinya 3. Nah kebetulan memang basicnya mereka semuanya basicnya di S1 PAUD di pedesaan. Yang kebetulan karena namanya ibu guru dalam hal kelanjutan masa depan kan mereka juga menginginkan untuk masa depan yang cerah atau masa depan yang lebih cemerlang. Nah pada saat ada peningkatan kebijakan, mereka otomatis kan minta persetujuan dari kita untuk ikut daftar. Nah di sisi lain itu kalau saya mengizinkan terus nanti kan harus bilangan. Iya. Tapi kalau saya tidak mengizinkan kan materi dan mangan. Istilahnya nutupi rezekinya orang lain. Nah disitulah dilemanya. Kenapa? Kalau saya menolak, berarti saya nutupi rezekinya beliau-beliaunya itu. Tapi kalau saya mengagensi, berarti saya otomatis kehilangan. Kan karena dalam yang kita katakan tidak ada formasi untuk TK, adanya formasi untuk SD atau kelas rendah di SD. Otomatis akhirnya di antara dua saya menolak atau saya menerima itu sama-sama benarnya karena saya juga nanti kalau kehilangan otomatis dari SDM kita tuh guru-guru TK kan mesti berkurang, sementara kita membutuhkan sekali karena dulunya hanya 5, kalau kurang itu kan sudah 2. Sementara kalau saya menolak, namanya saya akan dicuci untuk posisinya atau otomatis ya gimana lagi kan untuk masa depan kan mereka butuh begitu. Jadi sangat menarik ini waktu kasus atau situasi menarik ya bisa ya karena dengan dua pilihan yang sama-sama berat ya betul. Kemudian bagaimana Bu prosedurnya atau langkah-langkahnya bagaimana untuk mengambil situasi dan keputusan saat ini? Nah itu akhirnya saya harus kita juga berpikir secara matang dengan berbagai pertimbangan dari berbagai sisi, baik dari kacamata mungkin bagaimana sebaiknya kalau kepada masyarakat kan kalau itu dari lembaga sana kalau bisa kita dikatakan itu bagian juga ya. Sisi lain juga ya Allah kita kehilangan juga, tapi karena
ternyata sama-sama berat ya itu juga ditambah dengan pertimbangannya yang betul-betul matang, ya kita harus mengambil keputusan juga. Lalu terputus dalam mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah apa yang dilakukan? Langkah-langkah yang kita ambil yang pasti, yang pertama kita harus berhubung dengan rekan-rekan sejawat atau mungkin dari teman-teman mungkin gimana masukannya kalau ada teman guru yang mau daftar itu. Kami ini kita sudah rapat dengan komite sekolah karena apa? Masukan dari bapak komite karena kita harapkan mendukung tidak atau minimal punya masukan apa, dan alhamdulillah saat itu walaupun dengan berat hati karena sama-sama itu dilema, akhirnya juga keputusan ya oke, akhirnya kita setujui karena juga dengan masa depannya juga meraih dan lebih cemerlang lagi. Lalu nih dari kita sendiri yang sangat menarik nih Rombe, keputusan yang diambil itu akhirnya apa sih hasil keputusan itu? Hasil dari keputusan akhirnya itu luar biasa. Sekarang ibu guru itu yang kita setujui untuk mendaftar di kita juga lebih sejahtera, juga mereka malah semuanya banyak yang terekrut guru penggerak juga. Jadi dalam segi SDM lebih maju lagi karena pengetahuannya selama menjadi guru penggerak kan lebih banyak ilmu yang didapat, terutama untuk yang pasti yang utama intinya adalah untuk kemajuan pendidikan itu saja. Jadi tetap dari hasil pengambilan keputusan yang panjenengan itu juga ada satu kebanggaan tersendiri juga gitu. Kemudian kan kita sudah bercerita tentang hal-hal menarik setelah tersebut dan menjadi apa sih tantangannya panjenengan saat melakukan pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya tinggi luar biasa. Tantangannya itu betul-betul ibaratnya kita itu ya. Kalau tantangannya pada saat pengambilan keputusan itu betul-betul banyak sekali karena terjadi perang batin. Perang batin? Iya. Perang batin kan apa? Selain kita harus merelakan, otomatis harus melepaskan. Bisa itu juga abad dengan kesejahteraan yang kita dicapai itu. Jadi bagaimana panjenengan dalam menyikapi pengambilan keputusan tersebut? Apakah ketika ada kasus atau situasi tersebut langsung dari itu juga atau besoknya panjenengan mengumpulkan teman-teman? Tadi prosesnya pertama mengumpulkan semua teman-teman itu butuh waktu berapa lama atau langsung pada saat itu ada kasusnya? Ini begini sebenarnya, kalau pada saat kita mengambil keputusan biasanya kita lihat dari sisi urgent dan tidaknya. Kalau memang keputusan itu harus dan segera karena kaitannya dengan aturan atau tata tertib atau suatu hal yang memang harus dan segera dan tidak boleh pending, ya kita harus memutuskan hari itu juga. Kayak misalnya ada batas waktu atau deadline ya. Kalau ada deadline ya kita tidak bisa, harus hari itu juga kita putuskan. Kita harus bisa bergerak cepat, juga berpikir cepat untuk membuat keputusan itu. Kemudian dalam kasus ini kira-kira dari kasus itu muncul dari para guru ini minta persetujuan panjenengan sampai panjenengan memutuskan untuk mengizinkan itu butuh waktu berapa? Kemarin karena waktunya itu begini, begitu ibu guru itu masuk hari ini, pada saat kita siapkan surat-suratnya, berarti saya langsung karena hari itu harus daftar, ya kita hanya butuh beberapa jam, kita langsung kontak ke pihak komite, hari itu kita cari rapat langsung dia tidak telat untuk deadline-nya daftarnya. Berarti untuk kasus ini memang urgent sekali gitu? Iya, karena kaitannya dengan masa depan, kaitannya dengan deadline waktu pendaftaran. Iya, pendaftaran itu. Lalu kemudian adakah faktor-faktor yang membantu panjenengan dalam mengambil keputusan tersebut atau orang-orang di sekitar panjenengan yang ikut berpartisipasi membantu pengambilan keputusan? Oh, sangat banyak sekali. Jadi karena apa? Karena pengambilan keputusan tidak bisa, mengambil keputusan tidak bisa. Karena apa? Semuanya dampaknya, karena dampaknya juga tidak kita sendiri. Jadi akhirnya dalam mengambil keputusan pun saya juga menentukan mereka semuanya, dari teman-teman guru, dari komite, semuanya juga ikutkan karena dampaknya kan bukan untuk saya sendiri, cuma untuk lembaga ini pada umumnya. Semuanya merasakan. Iya. Lalu ini pertanyaan terakhir dari keputusan yang
adakah nilai atau hal yang bisa menjadikan petik dari kejadian tersebut? Kaitannya dengan kasus itu ya, atau kejadian saat itu atau pengambilan keputusan saat itu ya, hikmahnya atau nilai yang saya petik dari itu betul-betul sangat luar biasa. Karena apa? Di sisi lain hati saya berat melepaskan, tapi di sisi lain hati saya itu bangga sekali karena ternyata keputusan itu membawakan dampak yang lebih baik bagi kita, termasuk ke yang bersangkutan juga ke nama baik keluarga juga. Banyak sekali itu dampaknya, walaupun dengan perasaan walaupun semuanya juga unggul bagus sekali. Ini terima kasih. Saya rasa wawancara kita sampai di sini sudah cukup, sudah sangat cukup. Kapan-kapan kalau juga bisa kesini. Terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas waktunya. Semoga beliau senantiasa sehat. Amin. Tetap semangat. Kemudian pengambilan keputusan dan cerita ini tadi bisa membawa inspirasi kepada teman-teman atau lembaga yang lain yang mungkin berada dalam situasi yang sama. Iya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya mau mengabarkan sebentar saja. Jadi gini Bu, saat ini kan saya sedang menjalani pendidikan kuliah. Kebetulan berada di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan pemimpin di sekolah, dengan kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana panjenengan mengambil keputusan ketika berada dalam satu kasus ataupun satu situasi. Begitu panjenengan kami bahwa menurut modul yang sudah saya pelajari, pengambilan keputusan pada kasus itu kan terbagi menjadi dua Bu. Yang pertama itu disebut dengan dilema etika. Jadi dilema etika itu di mana seorang itu harus mengambil keputusan, memilih keputusan dari dua hal yang sama-sama penting, sama-sama benar untuk dilakukan. Nah, satunya lagi itu dinamakan kejujuran moral. Kalau kejujuran moral itu ketika kita mengambil keputusan, satunya benar dan yang satunya sudah pasti salah. Untuk saat ini, kira-kira selama panjenengan menjadi kepala sekolah, apakah pernah menghadapi situasi atau kasus yang termasuk dilema etika? Pernah. Bisa panjenengan ceritakan mungkin situasinya itu seperti apa? Itu dalam hal memutuskan kenaikan kelas 5 mau naik kelas 6, bertepatan dengan pandemi. Saat pandemi Itu kan daring. Setelah itu anaknya itu tidak pernah ngerjakan soal, tidak pernah kirim tugas-tugasnya, itu tidak pernah kirim. Terus setelah pandemi selesai itu kan sudah tidak daring lagi tapi tatap muka. Nah, anak itu tetap tidak masuk. Saya sudah ngasih tugas dari wali kelasnya, coba datangi ada tunjangan rumah, terus peringatan nanti kalau bagaimana harus masuk anaknya datang ke sekolah, dia mengajak saya sudah bilang ini masuk ya, iya tapi cuma ini tapi di lain besoknya sudah tidak masuk lagi dan nanti sudah berapa
kali sudah dibacakan, tapi kalau tidak masuk ini tidak bacakan ini bisa tidak naik. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, setelah anak itu ujian, kalau ujian mesti datang. Jadi saat ujian atau UTS itu datang ada. Juga tunjangan itu ada. Cuma yang sehari-harinya itu yang tidak masuk. jadi waktu pembelajaran Pembelajaran. Terus mau mengerjakan ujian kan harus belajar, harus mengikuti materi. Tapi kalau enggak kan akhirnya ya nilainya juga tidak bisa mencapai target. Kok mencapai target itu sudah minim sekali karena tidak mengikuti ada nilainya pembelajaran. gitu. Itu terus pada akhirnya waktu wali kelas 5-nya itu yang ini saya naikkan apa tidak Bu. Akhirnya waktu rapat sekolah itu disampaikan siapa-siapa yang tidak akan dinaikkan itu bila ini loh Bu yang tidak saya naikkan. Terus saya ambil alih. Sebab kalau dari umpama tidak dinaikkan dampaknya apa? Dan ternyata anak itu sudah dinaikkan. Nah, aku gak dinaikkan keluar. Itu ancamannya seperti itu dari anak tidak mau sekolah. Wong sehari-hari aja tidak mau sekolah, apalagi tidak naik. Malu. Terus dari pihak peraturannya diusahakan anak itu naik. Itu Peraturan dari bulan usahakan naik, jangan sampai anak itu tidak naik. Kalau ya dikasih biar tuntas bagaimana? Dirimidi sampai tuntas terus naik. Tapi kalau anaknya sendiri tidak masuk sekolah, bagaimana? Akhirnya tadi pilihannya di situ. Kalau saya naikkan, mesti siswa yang lain kalau dia saja nggak pernah sekolah bisa naik, berarti kan aku juga timbul rasa seperti itu dilema. Terus yang kedua, terus wali kelasnya juga gimana Bu kalau ngekel mau tidak dinaikkan, tapi saya kembali lagi kalau tidak dinaikkan anak ini mesti nanti keluar. Resikonya tidak melanjutkan, padahal di sekolah dasar itu kan dasarnya anak itu minimal deh harus lulus punya ijazah sekolah dasar. Dan akhirnya bagaimana caranya? Itu tadi anak itu saya panggil setelah ujian kelas 5 selesai. Anak itu saya panggil, saya suruh buat surat dengan ditulis tangan anak itu sendiri dengan bermaterai 10.000. Yang dia itu kades membuat kesepakatan tapi kesepakatan dari dirinya sendiri. Apabila nanti dinaikkan ke kelas 6 itu akan mentaati peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Dan apabila dia melanggar, nanti di situ ada sanksi-sanksi. Itu pun sanksi-sanksi itu dari anak itu sendiri. Jadi saya cuma mengiyakan, ayo tulis. Itu saksi yang kamu kehendaki kan seperti itu. Terus itu akhirnya bermaterai tanda tangan, bermaterai 10.000 dan mengetahui saya sebagai kepala sekolah. Dari situ akhirnya anak dinaikkan. Terus ada siswa yang apa ini saya tunjukkan ke siswa, apa mau sampai saya buat surat pernyataan seperti ini. Akhirnya tidak mau. Ya, jangan ikut-ikut ya. Jadi surat pernyataan itu bisa pakai untuk senjata ibadahnya tanah besaran itu. Terus alhamdulillah setelah naik kelas 6 anak itu rajin. Ada perubahan. Rajin masuk. Ya tidak tahu apa mungkin karena surat pernyataan itu yang dibuat dengan sanksi yang dia ucapkan sendiri, yang buat sendiri, karena tulisan sendiri. Saya tidak mau kalau nanti misalkan ada sesuatu yang sampai keputusan di sekolah di mana yang misalkan mengeluarkan anak atau tidak
keputusan kita tadi seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin dengan itu strategi seperti itu, anak bisa berubah, anak jadi lebih baik, terus wali kelasnya juga berterima kasih sekali, dan ditambah lagi wali muridnya itu karena merasa anaknya sudah ada banyak perubahan, akhirnya itu mengadakan syukuran dengan tumpengan. Tapi sayangnya saya sudah dipindah dari sekolah tersebut pindah ke. Jadi keputusan yang ingin ambil saat itu dengan melibatkan anaknya langsung agar bukan menjawab membuat keputusannya sendiri. Membuat keputusannya sendiri. Jadi bukan semata-mata dari saya. Jadi membuat kesepakatan. Awalnya kan dari guru-guru, saya minta kesepakatannya bagaimana. Ternyata masih guru-guru itu masih bingung juga, sama-sama dilema juga. Kalau ini nanti kalau tidak dinaikkan mesti anaknya keluar. Kasihan kalau nanti tidak punya putus. Padahal kita sekolah dasar kan intinya kan anak-anak itu dan wajib mengikuti sekolah dasar. Kemudian tantangannya itu apa pada saat pendidikan dalam situasi tersebut? Tantangannya satu dari guru-guru yang lain, karena merasa tidak percaya. Kemarin aja anaknya didatangi ke rumahnya seperti itu, malah tidur, jam-jam sekolah tidur. Terus kalau wali muridnya itu dari ibunya, bapaknya itu kurang mendukung, kurang respon. Kalau anaknya pagi itu di bapaknya itu orang tuanya kurang ada kesadaran bahwa sekolah itu penting. Kurang kesadaran itu. Kurang memotivasi anak juga. Karena merasa nek wis tak sekolah nek wis pokoke balune sing tanggung jawab tanggungan sekolahan. Tapi ternyata di rumah itu juga membawa peran yang lebih besar. Dan saat pengambilan keputusan yang melibatkan anak ini, selain panjenengan dan anak tersebut, adakah orang lain yang ada membantu? Ada calon wali kelas 6, berarti yang kelas berikutnya kelas berikutnya. Terus wali kelas 5 yang menangani anak tersebut. Mungkin masuk ke ranah komite atau mungkin itu kemarin itu komite yang ada di sekolah saya itu kurang, mungkin kegiatannya banyak orang itu menjabat sibuk juga, orang sibuk menjabat di kurang, tapi termasuk peradaban, jadi sibuk dan saya kurang cukup diselesaikan dulu kepala sekolah pertanyaan terakhir dari pengalaman dengan saat itu dengan keputusan itu, kira-kira apa berubah yang bisa dipetik kedepannya mungkin untuk teman-teman jika ada dalam posisi yang sama mungkin ada itu tadi melibatkan yang bersangkutan, terus dikembalikan lagi, mintanya bagaimana, apa yang diinginkan. Kalau tadi tidak bisa melakukan atau menyamai aturan, jadi keterlibatan anaknya jadi kita tuh berpihak pada anak karepe kados apa maunya betul apa maunya anak. Kalau tapi dengan catatan anak itu juga harus demikian, jadi ada kesepakatan tapi ada konsekuensinya juga gitu. Kita tidak semena-mena anak itu terus tidak usah kita harus melihat dampaknya, dampak positif dan dampak negatif.
Jadi kalau ada permasalahan jangan langsung mencet, oh ini gini, jangan seperti itu. Coba dipelajari baik-baik, terus dicarikan solusi yang terbaik. Ya, kita tuh melibatkan anak untuk diskusi, musyawarah bersama, itu untuk mencapai suatu kesepakatan. Terima kasih Ibu Indi. Itu pembelajaran yang biasanya kan kalau ada kasus di sekolah itu hanya melibatkan guru, komite, dan kepala sekolah saja. Dan kali ini panjenengan sudah membuka wawasan baru bahwa anak itu bisa kita libatkan dalam memecahkan masalahnya sendiri. Betul sekali. Ya kan bersangkutan. Yang Bersangkutan harus tahu masalahnya dan apa dampak darinya. dan ternyata sangat berhasil. Ya, Ketika di kelas 6, alhamdulillah. alhamdulillah Alhamdulillah ada perubahan yang sangat